warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Ari Juliansa selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan dan teman-teman sekalian. Perkenalan, nama saya Rizky Aulia, saya dari kelas 1F dengan NIM 2401204. Saya dari semester 1, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ari, yaitu tentang pembiayaan bisnis. Yuk simak video selanjutnya. Dadah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang masalah modal usaha. Kurangnya modal usaha menghambat berbagai aspek bisnis, akan membatasi kemampuan untuk membeli bahan baku, peralatan, dan persediaan bahan. Lalu, modal yang kurang juga menghambat pengembangan produk atau layanan baru, membuat sulit untuk melakukan ekspansi bisnis, dan mengganggu pembayaran tagihan dan kewajiban organik bisnis atau perusahaan. Next. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan masalah modal usaha, yaitu yang pertama, kurangnya modal awal, yang kedua, kesulitan dalam mendapatkan akses pendanaan. Pengusaha yang telah diblacklist oleh perbankan atau akan kesulitan mendapatkan pendanaan atau pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya karena memiliki sejumlah syarat untuk mencairkannya. Saat ini sudah ada yang namanya KUR, yaitu kredit usaha rakyat. Yang ketiga yaitu ada persaingan yang ketat. Yang terakhir, kurangnya pengalaman atau pengetahuan bisnis, membuat pengusaha kesulitan mengelola keuangan dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Next. Yang selanjutnya yaitu ada pembiayaan bisnis. Jenis-jenis pembiayaan bisnis yang sering digunakan yang pertama yaitu modal sendiri atau bootstrapping, seperti tabungan sendiri atau dana dari keluarga, teman, dan lain-lain. Yang kedua itu ada pinjaman bank, misalnya pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, biasanya menawarkan suku bunga dan tempo yang sudah disepakati dan memerlukan jaminan seperti kendaraan, lahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada venture capital, yaitu pendanaan dari investor dengan imbalan kepemilikan saham dengan pengawas. Yang keempat ada crowdfunding, yaitu menggalang dana dari orang melalui platform online dengan menawarkan hadiah kepada penggalangan dana tersebut. Lalu selanjutnya ada modal ventura syariah, yaitu dari lembaga keuangan syariah. Lalu ada inkubator bisnis dan akselerator, yaitu bergabung dengan program inkubator bisnis atau akselerator, menyediakan pendanaan, bimbingan, networking. Yang selanjutnya ada hibah bisnis, yaitu ditawarkan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah. Hibah bisnis memiliki beberapa persyaratan. Yang terakhir yaitu ada leasing, yaitu dengan menyewa aset bisnis seperti peralatan atau kendaraan yang dimiliki oleh pengusaha. Selanjutnya ada kelemahan BEP atau break-even point, yaitu ada pembentukan asumsi, yang kedua statis, yang ketiga tidak bisa digunakan sebagai dasar mengambil keputusan akhir, yang keempat tidak bisa menguji aliran kas yang baik, yang terakhir yaitu kurangnya memperhatikan risiko-risiko yang terjadi selama masa penjualan. Lalu selanjutnya ada analisis peluang pokok, break-even point atau BEP, dan penilaian usaha. Analisis break-even point tidak hanya memberikan informasi mengenai kondisi impas perusahaan, namun juga bisa membantu pihak manajemen dalam melakukan perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan. BEP mempunyai tujuan untuk mendesain spesifikasi barang, menentukan harga jual persatuan barang, menentukan volume produksi atau penjualan minimal supaya tidak terjadinya kerugian, lalu memaksimalkan volume produksi dan memproyeksikan laba yang ingin didapatkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rumus BEP atau rumus break-even point, yaitu jika berdasarkan unitnya, rumusnya yaitu FC dibagi P kurang VC. Untuk keterangannya, FC yaitu biaya tetap, P yaitu harga jual per unit, dan V yaitu harga jual per variabel. Next. Selanjutnya, berdasarkan
rupiah dengan kapasitas produksi maksimal sejumlah 10.000 unit. Pertanyaannya, berapa unit perusahaan dalam kondisi break-even point? Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang tadi. Diketahui dari soal sebelumnya, FC 300.000 rupiah, P-nya 100, F-nya 40. Yang seperti kita ketahui, rumus sebelum PP-nya yaitu FC dibagi P dikurang VC. Maka yang kita ambil tadi, FC-nya kita masukkan 300.000 rupiah dibagi P, biaya per unitnya yaitu 100, dikurang oleh biaya variabelnya yaitu 40. Maka kita ulis ulang, 300.000 dibagi 100 dikurang 40 yaitu 60. 0 kita hilangkan, maka 30.000 dibagi 6 hasilnya 5.000. Jadi unit perusahaan dalam kondisi BP yaitu 5.000 per unit. Jadi dapat kita simpulkan dari yang sudah saya jelaskan tentang pembiayaan bisnis, yaitu kurangnya modal usaha menghambat berbagai aspek bisnis, akan membatasi kemampuan untuk membeli bahan baku, peralatan, dan persediaan. Jenis pembiayaan bisnis yang sering digunakan adalah modal sendiri atau bootstrapping, pinjaman bank, venture capital, crowdfunding, modal venture syariah, hibah bisnis, dan leasing. Analisis BEP atau break-even point menjadi metode analisis yang sangat penting bagi bisnis pasalnya. Analisis ini bisa memberikan informasi berupa biaya dan total barang yang harus diproduksi agar bisa memaksimalkan laba perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya ada soal tindak lanjut untuk teman-teman semua. Sini jangan lupa dikerjakan ya. Yang tahu jawabannya jangan lupa tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bilang pembiayaan bisnis itu ribet? Halo sobat usaha, pernah dengar nggak? Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, di dunia bisnis ini benar adanya. Yuk kita ulas cara pembiayaan bisnis yang asyik dan anti ribet. 1. Modal pribadi pilihan awal. Pakai dana sendiri, kendali penuh di tangan ini. Memulai bisnis dengan modal pribadi artinya kamu punya kebebasan penuh tanpa hutang, tanpa bunga, semua keputusan ada di tanganmu. Ingat, keuntungan jadi milikmu penuh, tapi risiko juga harus kamu tanggung sendiri. 2. Pinjaman bank. Siap-siap syaratnya. Pinjaman bank, bunga ringan, syarat ketat, hati harus sabar. Pinjaman bank bisa jadi pilihan, asalkan kamu siap dengan semua syarat dan prosedurnya. Bunga memang ada, tapi kalau kamu hitung, ini bisa jadi investasi yang menguntungkan. Pastikan bisnis sudah punya rencana matang ya. 3. Investor malaikat bukan cuma mitos. Cari investor, tawarkan visi, bagi hasil, relasi pun tambah subur. Investor malaikat atau angel investor bisa membantu pembiayaan bisnismu. Mereka bukan hanya memberi modal, tapi juga pengalaman, jaringan, dan mentorship. Tapi kamu harus siap berbagi keuntungan dan terkadang kontrol bisnis. 4. Kerjasama bisnis strategi jitu. Bergandengan tangan, kerjasama bisnis, resiko terbagi, semua senang hati. Mencari partner bisnis atau melakukan joint venture bisa mengurangi beban pembiayaan. Kamu dan partnermu bisa saling melengkapi. Ingat, komunikasi dan kesepakatan yang jelas adalah kunci agar kerjasama ini berjalan lancar. 5. Crowdfunding, trendy dan efektif. Munculkan ide, gaungkan online, dukungan mengalir, impian tercapai ceria. Crowdfunding jadi cara kreatif dan trendy untuk pembiayaan. Kamu gaungkan ide bisnismu lewat platform online, dan orang-orang yang tertarik bisa mendukung. Plus, ini cara yang bagus untuk tes pasar dan membangun komunitas pendukungmu. Ingat sobat usaha, setiap cara pembiayaan punya resiko dan keuntungannya masing-masing. Pilih yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bisnismu.
Yuk raih mimpi bisnismu dengan pembiayaan yang tepat.